Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini, di mana di dalam video ini ada seorang doi kandang, ya, penceramah yang sangat terkenal, pengkhotbah yang sangat terkenal di bangsa dan negara kita. Beliau berkata, apabila ada seorang muslimah, ada seorang perempuan yang menginginkan pangeran di surga, maka muslimah itu atau perempuan itu tidak akan bisa masuk surga. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita menyaksikan videonya cuma sebentar. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Nah saudaraku, bagaimana pandangan saudara, komentar saudara? Saya tunggu di kolom komentar channel Injil Habaget. Komentarlah dengan sopan santun, tanpa menghina dan menghujat, apalagi menertawakan iman orang lain. Nah, kalau begitu Bang Pendi, tujuannya apa sih Anda membuat video ini? Tujuan saya satu, agar perempuan-perempuan Kristen, Katolik tidak masuk ke agama itu, ya, tidak masuk ke agama itu dan tidak goyang imannya di dalam iman kekristenan. Karena iman kekristenan adalah iman yang pasti. Keselamatan yang ada di dalam kekristenan, yang ada di dalam Alkitab, itu keselamatan yang nyata, keselamatan yang pasti, keselamatan yang tidak mudah-mudahan, keselamatan yang bukan moga-moga, tetapi keselamatan yang pasti. Saudara beriman, saudara percaya, saudara bertakwa, saudara tinggal dalam firman, maka saudara pasti diselamatkan. Tidak seperti yang diceritakan oleh ustadz tadi, oleh penceramah, pengkhotbah, oleh dai kondang tadi, di mana dikatakan laki-laki di sana nantinya mendapat bidadari. Tetapi di sisi lain, ketika ada perempuan yang masuk surga, di mana perempuan itu rindu untuk mendapatkan pangeran, ya, mendapatkan pangeran, mendapatkan sesuatu yang wow banget di surga, justru tidak masuk surga. Ini kan aneh, ya, aneh bin ajaib. Maka dari itu saya buat video ini agar perempuan-perempuan Kristen, ibu-ibu yang ingin, siapa tahu ada di antara saudara semua yang ingin masuk ke sana, meninggalkan iman kekristenan, berpikirlah 1000 kali. Berpikirlah 1000 kali sebelum Anda masuk dan sebelum Anda meninggalkan iman kekristenan Anda, sebelum Anda menyangkal Yesus Hamasiah, sebelum Anda masuk ke agama lain. Karena di dalam iman kekristenan ada jaminan kepastian keselamatan. Dalam Injil dikatakan, dalam Injil Yohanes, siapa yang percaya kepada Yesus Hamasiah, orang itu mendapatkan hidup yang kekal, tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka. Maksud yang dimaksud binasa itu adalah kita tidak masuk lagi neraka. Tidak ada istilah di dalam iman kekristenan itu seseorang kalau sudah mati nantinya mencicipi api neraka. Itu tidak ada. Bahkan tidak pernah saudara dapatkan dalam Alkitab di dalam kubur itu ada penyiksaan. Itu iman kekristenan. Jadi tidak ada hal-hal yang ditakut-takuti di dalam iman kekristenan. Real, nyata, jelas apa adanya. Ya, saudara tinggal di dalam firman. Yang pertama, saudara beriman, percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Yang kedua, saudara tinggal di dalam firman. Yang ketiga, saudara melakukan kehendak Bapa. Maka saudara meninggal atau saya meninggal hari ini,
kita sudah pasti mendapatkan jaminan keselamatan. Kita pasti berada di surga. Tidak mungkin kita dikubur disiksa dulu dan tidak akan pernah disiksa, dan kita tidak akan bertamasya dulu ke neraka. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dukung penginjilan Habaget dalam doa, bawa ke dalam doa syafaat saudara agar banyak jiwa dimenangkan, banyak orang yang belum mengenal keselamatan mereka bisa mengenal keselamatan, banyak orang yang menolak, yang menghina, yang mengolok-olok, bahkan menertawakan iman kekristenan, mereka bisa melek matanya, bisa melek pikirannya, bisa terbuka hatinya untuk menerima iman kekristenan, karena iman kekristenan berbicara yang pasti. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam iman kekristenan, masuk surga bukan karena amal kebaikan kita, ya, bukan karena amal kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Bukan berarti juga orang Kristen bebas melakukan kesalahan, bebas melakukan dosa, bebas membunuh, bebas menipu, bebas mencuri, bebas minum minuman keras, bebas mabuk-mabukan, bebas berzina, bebas sabung ayam. Tidak seperti itu. Kita justru setelah beriman, bertakwa, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita tinggal di dalam iman kekristenan, tinggal di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kita malah dituntut untuk selalu berkelakuan baik, untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena kita dikenal dari buahnya. Kita berkata, saya sudah bertobat, tetapi hidup kita masih hidup yang lama. Kita belum dikategorikan orang yang bertobat. Karena orang yang bertobat, yang pertama sekali beriman, percaya, bertakwa kepada Yeshua HaMashiach. Yang kedua, tidak lagi hidup di kehidupannya yang lama. Hidupnya yang lama tidak akan lagi ngekor di kehidupan dia yang baru setelah dia beriman kepada Yeshua HaMashiach, setelah dibaptis. Karena ketika seseorang dibaptis, hidupnya yang lama itu sudah terkubur. Ya, jadi jangan lagi bangkitkan kehidupan yang lama setelah kita dibaptis. Maka Alkitab menganjurkan kita, mendidik kita supaya kita tinggal di dalam firman itu. Ya, supaya kita tinggal di dalam firman. Karena banyak orang salah kaprah dalam menilai iman kekristenan. Mereka berpikir iman kekristenan itu bebas melakukan kesalahan, bebas melakukan dosa, bebas mabuk-mabukan, bebas membunuh, bebas main perempuan, bebas berzina, bebas bla 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 bla. Tidak seperti itu iman kekristenan. Karena Bapak Ibu, saya juga dulu berpikir seperti itu. Orang Kristen enak sekali, mereka bebas melakukan dosa, mereka bebas melakukan kesalahan, toh dosanya sudah ditebus oleh Yeshua HaMashiach. Tidak seperti itu iman kekristenan. Ternyata setelah saya memahami, saya tahu, saya mengerti, luar biasa iman kekristenan mendidik, mengajarkan kita. Ya, iman kekristenan lebih ke sifat kerohanian kita. Bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga pikiran. Karena sebelum kamu berpikir saja, Yeshua katakan itu kamu sudah berdosa. Ini kita ingin melakukan dosa, ingin melakukan pelanggaran, ingin melakukan kesalahan. Belum kita lakukan, baru ingin melakukan. Punya niat dalam pikiran, punya niat dalam hati, ingin melakukan dosa, ingin melakukan pelanggaran, ingin melakukan kesalahan. Artinya orang itu belum melakukan, baru ingin, baru mau, baru hendak. Maka orang itu sudah berdosa, kata Alkitab. Ya, sudah berdosa, baru mau melakukan saja sudah berdosa, apalagi melakukan. Maka ada firman Tuhan berkata, jangan salibkan HaMashiach yang kedua kali. Oke, jangan salibkan HaMashiach yang kedua kali. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, hari ini saya berangkat ke sebuah tempat untuk melakukan penginjilan, di mana di tempat itu gereja ditolak. Sampai hari ini belum dikasih izin kita ke sana untuk doa keliling, doa syafaat di sana, dan selanjutnya kita akan melakukan penginjilan. Daerah mana yang saya tuju ini benar-benar kita tidak bisa kasih tahu Bapak Ibu, karena beberapa waktu yang lalu ketika saya melakukan penginjilan di sebuah daerah, saya doa keliling di sana, itu banyak sekali. Karena seperti yang sering kita katakan Bapak Ibu, dan kata Alkitab, kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis tidak akan senang apabila ada orang yang memuji Tuhan. Jadi ketika lingkungan mereka diganggu dengan rohani, mereka tidak senang. Tapi berdoalah kepada Tuhan supaya terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Doakan Bapak Ibu, saya mohon doa saudara supaya benar-benar
lawatan Tuhan terjadi di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum bisim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.